Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 35 Malang. Kali ini kita akan membahas tentang LED display atau LED untuk indikator pada power amplifier. Jadi power amplifier yang kita buat, ya, biasanya kita menginginkan sebuah lampu display, yaitu lampu display sebagai bentuk wujud daripada ampli itu sudah bekerja secara maksimum ataupun secara setengah atau minimum. Nah, tentunya lampu LED itu harus punya ukuran-ukuran yang tepat, sehingga LED itu tidak hanya sebagai mainan terus dilihat bagus, tidak seperti itu, tapi kita bisa membuatnya dengan akurat juga tepat, sehingga LED itu bisa dibilang hanya bukan sebagai mainan saja, tapi sebagai bentuk ukuran daripada kekuatan amplifier itu sendiri. Nah, kita akan membahas LED yang paling umum digunakan di Indonesia, yaitu biasanya rekan-rekan semua menggunakan IC 3915. Nah, ini cukup populer, Anda bisa juga beli di online dimanapun, tetapi bagaimana modifnya sehingga hasilnya menjadi luar biasa. Baik, ikuti kami, pantang terus, jangan sampai tertinggal. Jangan lupa juga like and subscribe ya, sehingga channel kita bisa maju, bisa menyebarkan ke seluruh Indonesia. Kita kembali ke sini. Nah, 3915 seperti kita lihat, mungkin ada didekatkan biar bagus ya. Terdiri dari beberapa pin. Dia punya pin ya atau kaki. Pinnya ada 16, 18 ya, sorry, ini ada 18 pinnya, bukan 16. 18 pin yang nomor 1 adalah lampu LED pertama sampai LED ke-10. Nah, modenya ada dua, modenya dot, satu lagi bar. Biasanya kalau rekan-rekan itu kalau bar tidak suka. Kenapa? Karena bar itu biasanya hanya nyala untuk nyala semua, kelihatan terlampau ramai kadang-kadang. Tapi kalau ada yang suka ya tidak masalah. Tetapi biasanya dalam masyarakat itu selalu LED-nya itu kadang-kadang kecepatan atau terlampau lambat turunnya. Nah, itu ada triknya sendiri. Baiklah, ikuti terus ini ya. Di sini ada beberapa LED sampai 10. Kalau Anda menginginkan ada indikator, boleh Anda tambahkan di sini. Tambah LED lagi di sini. Satu lagi di sini. Dikasih aja R yang sesuai. Ya. Boleh Anda gunakan agar tidak kelebihan arus, pilih saja resistor yang besar ya. Anggap saja ini D0-nya. Pilih saja tentunya kalau ini 9 volt, kalau dia butuh sekitar 4 mA ya berarti butuh hambatan ya sekitar 2 kilo ohm atau 2K2 lah. Seperti itu. Kalau Anda menginginkan 10 mA ya berarti R-nya di sini 1 kilo ohm. Tapi saya sarankan untuk R-nya dipilih yang tinggi saja. Nah, tegangan VCC di sini diusahakan jangan sampai melebihi 9 volt. Kalau 12 ya disarankan tidak apa-apa. Cuma IC Anda nanti kalau kelebihan tegangan terlampau besar, IC ini tidak akan awet. Itu yang utama. Yang kedua, R kecerahan ini. Ini yang seringkali Anda tidak tahu. Dimanapun Anda berada, biasanya kalau beli kit ya pokok dipasang jadi seperti itu. Nah, LED di sini biasanya ditulis 220 ohm. Ini resistor ini kalau dipasang 220 ohm, lampu ini sangat terang. Efeknya apa? IC-nya panas dan cepat mati. Oleh karena itu, kecerahan ini pilihlah resistor yang nilainya di atas 330 ohm. Jadi ini tolong diganti, bisa gini atau dipilih aja langsung dipaten 470. Nanti akan saya tunjukkan bahwa R kecerahan ini sangat mutlak diperlukan. Anda harus mengganti, jangan sampai biru. Yang berikutnya adalah IC ini sebenarnya sangat sensitif, sehingga sinyal kecil pun dia sudah bisa menyala. Tetapi kalau untuk indikator lampu power, karena power amplifier itu bisa mengeluarkan tegangan besar ya, bisa sampai 50 volt bahkan atau bisa sampai 100 volt ya kalau amplifiernya besar, maka di sini harus Anda tambahkan R di sini. Kalau ini diodanya bawaan, kapasitornya ini yang paling penting. Ya, paling penting di sini.
ini adalah harus Anda tambahkan R dan C. Pilih aja ini 10 kilo ohm. Di sini C-nya dipilih aja 10 mikro. Jadi tidak seperti yang ada di pasaran. Anda biasanya di pasaran pilih 1 mikro. Hambatan untuk menghilangkannya tergantung dari R ini. Nah, ini tidak akurat nanti. Nanti kalau Anda membuat 1 atau 4 buah itu nanti berantakan nanti. Maka ini saya sarankan harus diganti 10 kilo dan ini 10 mikro, sehingga dia tidak seberapa terpengaruh oleh R yang ada di sini. Biasanya ini dipilih aja nih, kalau ini VR-nya 50 kilo ya, pilih saja ini R yang rendah saja, tidak masalah. Contohnya kalian pilih 22 kilo gitu. Nah, pertanyaannya di sini, kalau ini sinyalnya terlampau tinggi voltnya, ya contohnya 50 volt masuk ke sini, maka di sini akan over tegangan. Akibatnya apa? Potensi Anda terlampau sedikit muternya di sini. Nanti ALCO ini bisa nyeplos. Oleh karena itu, untuk menurunkan tegangan, buatlah pembagi tegangan di sini. Nah, ini menurunkan tegangan. Pilih saja contohnya di sini saya pilih 10 kilo. Ini saya pilih 2 kilo, 2 boleh silakan. Yang penting nanti kalau membuat 10 ya harus sama seperti itu. Baik, ini saya pilih aja ini 3x3 seperti itu. Ini biasanya hanya untuk tegangan-tegangan yang inputnya tidak terlampau besar. Contohnya 20 volt. Kalau ini masuknya dari amplifier bisa keluar 20 volt, ya pilih aja ini 10 kilo, ini 3x3. Boleh seperti itu, sehingga trim potnya ini tidak sampai sedikit sudah kenceng, atau di sini tidak sampai berlebihan tegangannya. Kalau ini kita hitung, tegangan di sini adalah yang muncul adalah seperempatnya dari pada input di sini. Karena kalau Anda masuk ke hitungan, ini adalah V di sini adalah sama dengan R ini dibagi R ini tambah ini. Jadi anggaplah kira-kira seperempatnya. Seperti itu. Nah, dari sini kita wujudkan, ya, kita wujudkan dalam bentuk rangkaian ini. Ini adalah rangkaian jadinya. Sehingga input sinyal di sini, ini bisa di sini nih, bisa masuk tegangan, contohnya beberapa volt. Nanti cara setting amplifiernya nanti bisa dilihat di penggunaan pada lampu display. Nah, sekarang kita akan menguji rangkaian ini yang sudah kita modifikasi seperti gambar itu, gambar yang tadi ya. Pertama adalah kita masukkan adaptornya pakai 9 volt. Ya, setelah itu masukkan ke tegangan suplai ini, IC. Nah, dari situ kita akan mengecek apakah IC ini bekerja apa enggak. Yang paling mudah adalah pada rangkaian input. Di rangkaian input di sini, ini yang kita beri AVO, kita beri tegangan ini. Karena pada posisi ohm, ya, ini posisi ohm ini boleh kali 10 atau kali 1, ya. Kali 10 boleh, kali 1. Maka di sini colok ini akan mengeluarkan tegangan. Nah, tegangan DC ini plus ini nulnya, ini yang akan kita pakai untuk sinyal di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kita tekan gini, maka di sini akan terjadi tegangan, maka LED ini akan bekerja. Hanya ngecek bahwa isi ini sudah bekerja apa belum. Baiklah, kita lihat di sini sekarang. Akan kita cek. Pertama adalah groundnya ini ground, ya, pinggir sini. Sama setelah diode, kita lihat lampunya. Nah, seperti itu. Kerjanya sudah baik. Jadi dia tidak langsung turun secara cepat. Kalau Anda kepin lambat, tinggal mengatur resistor yang paralel dengan kapasitor itu. Kalau R-nya ini kita buat 15 kilo, ya turunnya menjadi sangat lambat. Nah, seperti itu. Ini artinya rangkaian ini sudah bisa bekerja. Nah, sekarang untuk mengatur kecerahan, saya sudah memberikan informasi tadi. Resistor yang 220 ohm itulah yang harus kalian ganti supaya tidak terlampau cerah. Kalau terlampau cerah, yang terjadi adalah lampu ini, LED IC ini akan cepat rusak. Tentunya ini resistor ini saya putar, ya, sehingga dia punya kecerahan yang sangat rendah. Seperti ini.
Mungkin bisa. Nah, ini sudah enggak cerah lagi nih. Ya. Tidak cerah. Tapi kalau sekarang kecerahannya saya mentokkan, nah ini lihat ada perubahan bahwa dia sangat cerah. Ya. Kalau ini saya putar hambatannya, nah enggak cerah. Dengan merubah R-nya ini saja kecerahan turun. Nah, kalau turun berarti dia akan awet. Nah, saya kira itu. Nah, sekarang kita akan mencoba kalau ini sudah jadi. Kita coba pakai power amplifier ya, dipasang di amplifier. Silakan diikuti. Nah, ini adalah contoh yang sudah terpasang pada power amplifier ya. Ini ada trimpotnya. Terus kecerahannya tadi sudah dipaten, boleh kalau ini menggunakan 470 ohm ya, kecerahannya R kecerahan. Untuk tegangan menggunakan 9 volt di sini ada regulatornya. Ya. Kemudian kita akan mencoba power ini ya, power amplifier ini. Kita akan mengukur kekuatan ini tentunya. Caranya adalah di speaker ini ya. Ini sinyal daripada speaker masuk ke lampu ini kabelnya. Dilihat ya. Ini resistornya kebetulan saya taruh di luar. Ini menggunakan 22 kilo. Jadi lampu ini kalau trimpotnya terlampau terlampau sedikit ya pilih aja R yang tidak 10 kilo dinaikkan lagi 22 kilo. Kalau power amplifiernya Anda kecil ya R-nya harus diturunkan juga jadi 10 kilo. Kalau power amplifiernya besar ya berarti R ini bisa sampai 47 kilo bahkan 68 kilo. Bahkan kalau besar sekali ya bisa 100 kilo ohm. Tapi yang jelas dimodifikasi di gambarnya tadi tolong diperhatikan. Nah, kemudian cara nyetingnya bagaimana? Ini terminal speaker ini dicolokkan aku. Ya, posisikan pada posisi vol. Jadi pada posisi vol. Voltnya kalau power ini hanya mampu sampai contohnya 50 volt ya, kita pakai skala batas 50 ini ya, batas 50. Caranya bagaimana? Caranya adalah masukkan sinyal input ini harus diberi tegangan AC. Karena Anda di rumah nggak mungkin punya function generator ataupun kesulitan ya, pakai aja trafo. Seperti ada pada teori pencobaan speaker itu, trafo ini kalian pilih yang 3 volt. Ya, 3 volt yang paling kecil tapi pakai AC, jadi tidak pakai elko, tidak pakai apa-apa. Kita masukkan ke sumber input ini. Jadi kita pilih ground. Itunya sinyal input. Nah, baru kalian putar ini. Nah, dia akan lari sudah. Sambil diputar mentok ini, contohnya power ini kita kepingin lampu ini akan penuh pada saat 50 volt contohnya. Kita mulai ngawut saja contohnya ya, saya putar kecil gini. Kita lihat di sini abunya. Ini adalah sekarang sudah mentok 50. Nah, pada saat 50 ini lampunya kepingin warna apa? Jadi, saya kepingin warna LED merahnya sampai merah 1 contohnya. Nah, merah 1 ini berarti saat klip lampu 1 ini dia bertegangan 50. Sehingga Anda kalau dikecilkan ini dilihat. Saat kuning berapa? 49. Saat kuning 1 berapa? Contohnya. Saat kuning 1 25 volt ya. Tulis di sini 25 sehingga pada saat ampli Anda kenceng berapa itu Anda sudah bisa menghitung berapa daya yang mampu dikeluarkan. Ini pakai hitungan-hitungan yang sederhana saja sehingga Anda bisa memperkirakan ampli saya nyetelnya sudah kenceng apa belum atau kurang kenceng dari LED ini. Jangan sampai LED-nya sudah sampai contohnya 70 volt, speakernya kok masih pelan, ternyata speakernya yang rusak. Bisa jadi seperti itu sehingga lampu ini tidak hanya sekedar mainan tapi menjadi sebuah indikator Anda kalau nyetel amplifier itu terlampau kenceng apa enggak. Nah, saya kira itu teknik-tekniknya agar Anda tidak salah paham ya, diikuti dari awal ya. Contohnya ini saya mentokkan sampai
merah 2 berapa? Kita cek di sini. Nah, merah 2 ternyata mampu sampai 75 volt ya. Sehingga mungkin patokan ini saja sudah cukup. Kalau di kami biasanya kita setel lampu LED 1 nyala ini pada posisi 50 volt. Artinya apa? Kalau dia dipakai untuk subwoofer, kalau sudah kelip-kelip lampu 1 ini ya harus hati-hati lah, speakernya mulai berbahaya. Kalau sudah 70 volt ya berbahaya sekali apabila speakernya menggunakan speaker watt rendah. Kalau amplifier speakernya menggunakan watt tinggi ya sampai 80 volt pun ya tidak masalah. Saya kira itu. Selamat bereksperimen, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan Anda tidak kecewa, tetap semangat belajar. Kalau ada kurang jelasnya silakan komen, nanti akan coba kita bantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.